Itachi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sukin Mopi. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat selalu dan dipermudahkan segala urusan. Di film kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Assassin's End yang dirilis tahun 2020 yang disutradarai oleh Andrews. Film ini menceritakan tentang seorang penembak jitu sekaligus penembak khusus operasi yang dipitnah atas pembunuhan penjabat asing. Sebelum masuk ke alurnya, saya sarankan untuk meninggalkan kerumunan dan cari tempat duduk senyaman mungkin sambil ditemani kopi ya, biar apa? Biar pedon. Penasaran dengan filmnya? Mari kita bahas alurnya. Seperti biasa, jangan lupa intro dulu bos. Oke, mantap. Di awal film kita akan diperlihatkan wanita cantik semurada-rada imut gitu loh. Ia bernama Yuki Mifune. Ini pembengatannya. Lalu Yuki pun menyimpan sehelai rambut di atas meja sambil mapak ke arah jendela. Yuki pun menyimpan handphonenya yang sedang menyaksikan live streaming penjabat asing yang bernama Tuan Diaz. Ini rarainya si gundul. Ia adalah seorang penjabat asing yang akan melakukan pertemuan di KTT dengan presiden di esok pagi, dan di mana kedua penjabat itu akan mendatangani kesepakatan dalam perdagangan di Amerika Serikat. Lalu Tuan Diaz pun naik ke panggung untuk berpidato. Pas lagi ngawangkong, tiba-tiba Yuki pun menembak ke arah kepalanya yang gundul itu, dan Tuan Diaz modar di tempat. Lalu Neng Yuki pun menyimpan bekas peluru di dekat sehelai rambut itu. Ia pun akan memitnah seseorang demi menghilangkan jejak pembunuhan yang telah dilakukannya. Cih, pintar kali. Singkat cerita, scene dipindahkan ke markas CIA yang berada di kota Perda, Amerika Serikat. Dan kita diperlihatkan si om-om yang terlihat sudah rada sepuh. Ia adalah seorang ketua agensi yang bernama si Om John yang menyusut pembunuhan Diaz. Kemudian datang wanita cantik yang terlihat gurih-gurih nyoy. Ia bernama Engine Clover. Si mantap. Lalu Clover pun memberikan pencariannya. Ia menemukan berkas peluru dan sehelai rambut di sebuah gedung. Dan hasil DNA-nya mengarah kepada sosok sniper hebat dan ditakuti. Ia bernama Brandon Beckett, si ganteng kalem. Rupanya seseorang telah merencanakan dengan meminta Brandon menjadi tersangka pembunuhan Tuan Diaz. Dan bukan tanpa alasan, seseorang menuduh Brandon karena tidak ada sniper hebat yang bisa menembak jarak yang sangat jauh, kecuali Brandon. Was recovered at the crime scene. They have a positive ID. He flew in and out of... Peterson! Yes, sir. Lalu si Om John pun menyuruh anggotanya untuk mengirimkan pasukan ke rumah Brandon. We have our man, Brandon Beckett, is now our primary suspect in a Local SWAT? private if it was one of our only killed. Kita akan diperlihatkan Brandon yang sedang asik bermain game. Di sisi lain, terlihat Yuki menuju ke rumah Brandon menggunakan motor untuk membunuh Brandon. Lalu, Brandon mendengarkan suara helikopter di atas rumahnya. Dan tiba-tiba, anggota CIA itu mendobrak pintu rumah Brandon dan mengalami rusak sapali. Lalu Brandon pun ngegerebek karuasan. Ia langsung ditangkap. Brandon adalah seorang marinir sekaligus sniper hebat yang dimiliki Amerika Serikat. Dan di sisi lain terlihat Yuki sedang menelepon seseorang. Yuki pun wawartos bahwa Brandon telah ditangkap. Dan ia pun disuruh untuk melakukan rencana lain. He was taken. What? It was quiet. What's plan B? Ia adalah seorang pembunuh bayaran dan sniper hebat Yakuza. Ia pun disuruh untuk membunuh Tuan Diaz kemarin dengan sengaja memitnah Brandon. Jika Brandon sudah ditangkap, maka Yuki akan membunuh Brandon agar Brandon terlihat mati bunuh diri. Dan rencananya gagal total. It was critical that his death looked like a suicide. Singkat cerita, Brandon pun dibawa ke tempat rumah aman si A.
Lalu Brandon pun diinterogasi oleh Om John. Brandon pun ditanya banyak hal yang menyangkut pembunuhan Bruno Diaz. Lalu si Om John bertanya, kau di mana hari Selasa pukul 7:30? Brandon pun menjawab, entahlah, mungkin aku ke game atau tidur. Lalu Brandon pun bercerita, Pak, aku cuti untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, ucap Brandon. Dan kejadian pembunuhan jelas Brandon pun tidak tahu menapa. Where were you Tuesday? 7:32 p.m. The gym? In bed? Di saat perbincangan, si Om John serang Brandon, tiba-tiba datang si pria godek. Ia meminta waktu 5 menit kepada si Om John untuk mengobrol 4 mata sama Brandon. Orang itu yang bernama Jero, si godek. Jelas si Om John pun memberi waktu 1 menit kurang. Terlebih kudu sama nih. You got a minute. How about 5? How about 1? Okay. Inilah orang yang membantu Brandon dan akan menyelidiki kasus pembunuhan Bruno Diaz. Jera pun tidak mempercayai bahwa Brandon tidak akan melakukan pembunuhan kepada orang yang tidak salah. Ia pun berjanji akan menyelidiki kasus sebenarnya dan siapa dalang atas pembunuhan ini. But if you're innocent, whoever did this is going to want to I promise you I will get to the bottom of this. Misi pun dimulai. Singkat cerita, kita diperlihatkan dengan seorang pemilik pabrik besi itu. Ia bernama, sebut aja, si Kodrat. Ini pementunya. Ia pun sedang nelpon tetapi tidak kadang karena kan gandeng sama helikopter. Usut punya usut, ia diperintahkan oleh seorang untuk menghalangi perjalanan yang membawa Brandon. Behind you. I'll repeat, money up front. Ia adalah orang yang mengidentifikasi kasus ini. Clover pun menjelaskan dan menampilkan kasus penembakan itu berdasarkan lintasan peluru. Dan ukuran luka tembusnya penembak itu berada jauh dengan target sekitar 1,2 mil. Dan tidak ada orang yang bisa melakukannya kecuali Brandon. Over a mile away. Only someone Beckett's skill set could plan and pull off the shot. Lalu Jera pun mencurigai orang ini yang bernama Donna, si jangkorang, dan mereka semua politisi. Scene dipindahkan, terlihat Brandon dibawa ke dalam mobil menuju lapas keamanan tinggi. Di sisi lain, pria penjahat itu yang dipimpin oleh si Kodrat berangkat menggunakan sebuah truk. Scene dipindahkan, Yuki yang sedang bebenah untuk memastikan tim si Kodrat melakukan tugasnya. Dan Yuki pun akan membereskan sisanya. Dan untungnya Brandon mampu menembak si Kodrat dan anggotanya modal di tempat. Lalu Yuki membidik Brandon dan tiba-tiba Yuki menembak Brandon dan untungnya pelurunya tidak mengenai Brandon. Dan salah satu anggota si Kodrat yang masih hidup. Lalu ia menembak dan untungnya pelurunya meleset. Dan Brandon pun berhasil lolos. Dan ini merupakan rencana kedua orang yang menyuruh Yuki. Tetapi rencananya gagal. Puas lebok. Singkat cerita, malam pun tiba. Kita diperlihatkan kota San Francisco, California. Terlihat Jero menemui Donald yang sedang menikmati makanan dengan kekasih gelapnya. Lalu Jero pun menanyakan beberapa hal tentang Bruno Diaz. Jero pun bertanya, aku ingin tahu apa yang CEO perusahaan farmasi raksasa. Saat pidato di panggung tentang hubungan perdagangan, ucap Jero kepada Donald. I want to know what a corporate CEO of a pharmaceutical behemoth was. Pharmaceuticals are one of our nation's leading exports. Sure. Donald pun menjawab, farmasi merupakan salah satu ekspor utama di negara kita. Dan rupanya ia adalah advokat untuk pencabutan embargo, sekaligus teman dekat Menteri Perdagangan. Dan rupanya itu hanyalah alasannya. I was in attendance because I've been an outspoken advocate for lifting the embargo in front of the trade minister, and I look forward to what the future will hold. Dan di sisi lain, Om John pun kekeluhan memberitahu anggotanya bahwa Brandon tidak bekerja sendiri, melainkan dengan ayahnya, Thomas Bucket. Priority. It seems her son Brandon isn't working alone. Dipindahkan, terlihat Brandon yang sedang mencari kendaraan mobil. Mari kita
Pao. Dan sialnya, Brandon diketahui oleh anggota polisi di sana. Tetapi Brandon dengan cepat menghajar dua polisi itu sampai ngagoler. Lalu Brandon bergegas memasuki mobil yang di dalamnya ada seorang bujang. Lalu Brandon meminta ke bujang itu cepat berjalan dan bawa keluar dari sini. Promise I won't hurt you. Can you put that in the glove box? Brandon pun meminta bujang itu untuk turun. Lalu ia pun turun dikarenakan siun. Lalu Brandon pun pergi. Start walking. Don't turn around till you hit that last road. Come on, man, I'm in this now. Singkat cerita, scene tempat dipindahkan di kota Vancouver, negara Kanada. Terlihat Jero yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan sebenarnya. Dan ia pun mendatangi ke tempat perusahaannya Josh. Ia pun menanyakan kepada salah satu rekannya yang bernama Pinnick. Ini bebungitnya. Pinnick pun menjawab bahwa Josh sedang izin sakit. Lalu Accounting, can you help me find him? Josh Strayhorn. Hopefully I can help answer any of your questions. Perhaps. Lalu Jero menelpon Agent Clover untuk mencari tentang Pinnick. Lalu Clover pun berbicara bahwa 5 tahun terakhir aku mendapatkan mutasi banyak jaminan sosial hingga ke akun Neptiknya. It's a ghost. That was fast. Last 5 years, I've got bank records, social security, you name it, right down to his goddamn Netflix account. Tiba-tiba si Om John datang dan memarahi Clover. Si Om John meminta untuk fokus pada Brandon. Si Om John meminta kalau Jero menelepon sambungkan pada. I gotta go. Zero, Agent. So the next time he calls, you pack. Now stay tracking Beckett. Lalu Jero datang ke rumah sakit yang berada di kota Washington dan menemui si Kodrat yang sedang ngagoler. Jero pun dihalangi Pak Dokter karena si Kodrat baru saja beres dioperasi. Dan Jero pun tidak memperdulikan itu. Lalu si Jero mengancam Pak Dokter itu pakai pistol. I can't. I'm sorry. To do this the hard way. Wake him the fuck up, please. Dan Pak Dokter itu membangunkan si Kodrat. Jero pun menanyakan siapa yang menyewamu. Tapi si Kodrat tidak berbicara. Jero pun langsung menodongkan pistolnya ke arah lukanya yang dioperasinya. Lalu si Kodrat berkata, kami hanya berbicara via telepon. Kami tidak bisa mendengar karena ada suara helikopter. Dan yang menyuruh si Kodrat pun tidak menyebutkan namanya. Dan ia pun tidak tahu apa-apa. Singkat cerita, Brandon pun pergi ke rumah ayahnya. Dia adalah sniper hebat dan ditakuti di masanya. Ia bernama Thomas Butzke. Terlihat ayahnya Brandon menceritakan masa dulunya yang kadang ayahnya pikirkan. Dulu di saat ayahnya mendapatkan misi di Vietnam, rekan ayahnya disiksa dan tangannya dipelintir ke belakang menyebabkan darahnya mengalir di mukanya. Lalu rekan ayahnya Brandon memberi kode dan mengedipkan matanya sambil berkata Audi Fitzel dan membisikkannya. Rekan ayahnya terus mengucap kata-kata itu berkali-kali dan berteriak, Beckett tembaklah. We're just twitching. They need a touch. He's yelling, Beckett, take the shot. Kala itu ayah dipengaruhi dengan rasa emosi. Lalu ayah menembak target bajingan itu, tetapi mengenai ayah sekaligus teman baik ayah. I guess it was just my emotion got the better of me, and so I shot my target, my good friend. Dan sampai sekarang ayah tidak tahu arti dari Audi Fitzel. Ayah rasa itu bahasa Latin. Dan secara bersamaan si Om John dan Jero melakukan pencarian ke rumah Brandon. Lalu si Om menemukan undangan dari ayahnya Brandon. Lalu si Om John mengirimkan anggotanya ke rumahnya Brandon. You ever want to have a beer? Coordinates. That's where he's got to be. We need a team up there. Hey, let's wrap it up. Let's head back to the safe house. Lalu Jero menemukan salah satu foto di kamar Brandon. Lalu ia memotret foto itu dan mengirimkan kepada agen Clover. Lalu Clover menelepon Jero. Jero pun berkata bahwa aku ingin memastikannya bahwa Phoenix adalah bagian dari batalionnya Brandon. Lalu Clover pun menjawab, tampaknya adalah Sersan MC Clone. Dicari atas kejahatan perang dan menyiksa warga sipil. Clover, I need you to confirm that Drake Phoenix was in Brandon's battalion.
It appears that this is Sergeant Clark McConnell. Ya, tetapi dia tewas saat bertugas 5 tahun lalu. Jero pun berkata, saya akan mencari tahu jawaban semua ini. For war crimes, tortured a civilian, but he died in the line of duty 5 years ago. Jero pun menghampiri rekannya, Phoenix yang bernama sebut aja si Maghrib. Ini bebengetnya. Jero pun menanyakan di mana Phoenix. Si Maghrib berkata, aku tidak tahu, dia tidak datang hari ini. Aku kemarin muriang dan aku tidak melihat dia sejak Jumat lalu. I don't know, okay? I was sick yesterday and I haven't seen him since last Friday. Don't lie to me. I'm not. Bruno Diaz. Aku tidak berbohong, aku tidak bekerja untuk siapa-siapa, aku hanya akuntan. Dia memaksaku dan mengancam akan membunuh keluargaku atau istriku. He forced me, he threatened to kill my family. Phoenix menemuiku dengan rencana gilanya untuk menggelapkan jutaan dolar dari merger dan Novacia. Balelo. Dan jika Costa Verde berhasil membuat kesepakatan perdagangan dengan Amerika, saham Novalis akan merosot dan aku membuat rekening di luar negeri dengan Phoenix. Ia memaksaku untuk melakukan ini, ucap si Maghrib kepada Jero. This crazy plan, okay, to siphon millions off the merger with Novacell. Lalu anggota CIA pergi di rumah ayahnya Brandon dan mengepung rumah ayah Brandon. Ayahnya menyuruh Brandon untuk membawa senjata dan pergi ke ruangan bawah tanah. Ada pintu rahasia yang menuju keluar. You follow this tunnel, it'll take you to the perimeter. Once you get there, you'll see a path. Take a heading. Dan anggota CIA itu mendekat ke rumah ayahnya Brandon. Lalu Jero pun menelepon si Om John. Ternyata Jero telah menemukan titik terang tentang Phoenix. Ia membuktikannya dan kirim orang ke kantor pusat sekarang juga untuk menjemput si Maghrib. Semua itu hanya untuk mendapatkan uang dari merger dengan Novasil Fram. Bahwa si Maghrib seorang akuntan itu, ia mengakui semuanya. Lalu si Om John memerintahkan anggotanya mundur. Stand down. I repeat, Delta, stand down. Standing down. Dan tiba-tiba anggota CIA itu ditembak satu persatu hingga tewas di tempat. Standing down. Dan orang yang menembak itu adalah Yuki. Ternyata Yuki sudah lebih dulu mengintai di rumah ayahnya Brandon. Lalu ayah Brandon bersiap dengan tempatnya masing-masing untuk menemukan sosok sniper Yuki itu. Tetapi Brandon dan ayahnya tidak menemukan. Terlihat Yuki pun kebingungan. Jika Yuki menembak ayahnya Brandon, pasti Brandon akan menemukannya. Begitu juga sebaliknya. Lalu Yuki berniat memancing Brandon dan ayahnya. Yuki pun menembak pistol yang sedang dipegang oleh anggota CIA yang sudah modar. Lalu Yuki pun kabur dan Brandon pun bergegas mencarinya. Lalu Yuki pun membidik Brandon dan mau menembak Brandon. Dan tiba-tiba ayahnya Brandon menembak pistol Yuki dan Brandon pun mengejar Yuki dan baku hantam pun terjadi. Brandon versus Yuki Mifune. Si gadis imut-imut rada lucu seetik. Di saat Brandon mengetahui bahwa orang yang membunuh Bruno Diaz seorang wanita, ia pun ngagebag dan karuasa. Nah, Brandon pun terpojok melawan Yuki dan mengalami luka di perut saat Brandon terpojok. Lalu ayahnya datang dan mendodongkan pistol kepada Yuki. Lalu Yuki pun dibawa disandra oleh Brandon. Di sisi lain, si Jero mendatangi rumah Phoenix. Tapi Phoenix tidak ada di rumahnya. Lalu Jero pun memecahkan kaca pintu rumah Phoenix dan mencari bukti lain dari rumah Phoenix. Dan tiba-tiba ia menemukan loker di bawah kasur Phoenix. Pas dibuka, di dalamnya ada paspor dan identitas yang memakai nama Brandon. Jir, pinter, cerdas. Clever. Sampai di sini kita bisa menebak dalang dari semuanya. Di sisi lain, Brandon berbicara lewat
kamera anggota CIA yang sudah mati. Lalu Brandon pun berbicara dan menjelaskan bahwa Brandon tidak bersalah dan ada bukti kuat bahwa wanita ini membunuh 5 orang hari ini. Dan aku yakin dia juga yang menjebakku atas pembunuhan Bruno Diaz. Lalu Clover pun bergegas mencari identitas Yuki Mifune. Untungnya Clover menemukan identitasnya dan ada beberapa kesepakatan dengan Yakuza di mana dia mendapatkan julukan Lady Death sekaligus dibesarkan oleh keluarga kriminal. Multiple dealings with the Yakuza, where she goes by the handle crime family, all private sector, no military service. Okay, listen up. We need a connection between Lady Death. Lalu si Om John berkata, kita butuh keterkaitan antara Yuki maupun Bruno Diaz. Lalu si Om John anu kerete gitu memerintahkan anggotanya harus bergerak sekarang juga. Between Lady Death and Bruno Diaz. Okay, everyone, now let's go. We gotta move. Dan di sisi lain, Jero menghampiri supir perahu tukang ngalalauk itu. Jero berkata ada beberapa pulau di sini. Si Om supir perahu itu menjawab, di sini ada 3 pulau. Dan tiba-tiba Jero mendengar suara helikopter. There's that one. What's that you say? Do any of those islands have a helicopter? Tidak lama-lama, Jero pun meminta si Om supir untuk mengantarkan ke pulau yang ada helikopter. I need you to take me there now. Well, like we were saying, 3 and 6:30. Awalnya, si supir tidak mau, tetapi dengan ongkos nurada lumayan ageng, si Om supir pun mengantarkannya. Ku duit mah, sararea ge, ele, harejo. Scene dipindahkan, terlihat Yuki mau dibawa ke penjara keamanan maksimal. Lalu Brandon menahannya dan bilang kepada si Om John untuk tetap tahan Yuki di sini. No. Keep her here. We can use her. Dan ternyata Brandon sudah mempunyai rencananya. Rencananya adalah Yuki bisa kita gunakan untuk menarik atau memancing Phoenix. We can use her to flush out McConnell. Beat it. Lalu Brandon menceritakan keburukan Phoenix saat jadi tentara ketika kami bertugas. Aku melihat dia membunuh wanita dan membakar habis tokonya selagi kami melakukan pengintaian di desa kecil. Dan dia tidak punya apa-apa terhadap wanita itu. Wanita itu tidak bersalah, ucap Brandon. Floyd, I watched him murder a woman and burn down her store while we're doing nothing on her. She was innocent. Singkat cerita, kita diperlihatkan Phoenix yang sedang goda-gidig, lalu Jero pun sampai di kediaman Phoenix. Lalu Jero mengindap-indap masuk ke dalam kediaman Phoenix. Di sisi lain, Brandon, Thomas, dan si Om John menawarkan kesepakatan kepada Yuki. Kesepakatannya adalah jika Neng Yuki bisa membantu si Om John, Brandon, dan Thomas untuk menangkap dalang dari semua kasus kriminal dan pembunuhan. Yuki pun akan dihapuskan tindak kriminal di Amerika. Offenses will be expunged. It's the best you're gonna get here. Dan Neng Yuki pun akan diekstradisi ke Jepang. Dan Neng Yuki adalah seorang buronan yang dicari atas 3 dakwaan pembunuhan. Dan apa yang mereka lakukan dengannya, maka itu urusan mereka. Jadi intinya Yuki di Amerika bebas bersyarat dan akan mengirimnya ke pengadilan Jepang atas perbuatannya. You'll be extradited to Japan where you're wanted on 3 counts. That's their business. Lalu Yuki pun menyetujuinya. Tak berlama-lama Yuki menelepon Phoenix dan meyakinkan Phoenix bahwa Yuki tidak membunuh Brandon. Justru Yuki menangkap Brandon hidup-hidup dan akan berikan kepada Phoenix untuk membunuhnya. Karena Yuki telah membunuh 10 orang tanpa melihat uang sepeser pun. I have him alive. Kill 10 people without seeing a penny. Dan Yuki pun akan memberikan Brandon kepadanya saat Phoenix memberikan uang kepada Yuki. Dan itu semua hanya jebakan dan pancingan. Beckett, when you give me the money, you can kill. How can I trust you? You have. Dan tak berlama-lama si Om John, Brandon, Yuki, dan Thomas berangkat untuk menangkap Phoenix. Misi penangkapan dimulai. Di sisi lain, Jero masuk ke dalam rumah Phoenix dan tiba-tiba Phoenix menggambruk Jero dan baku hantam pun terjadi. Sok-sok gelut eleh kading.
Terlihat Jero pun kewalahan dan Jero pun dilelep-lelep di air. Tapi tiba-tiba muncul si Donald alias si Jangkorang. Ia datang dan menyuruh Pinik untuk melepaskannya. Dan ternyata dalang dari semua ini adalah si Donald alias si Jangkorang. Dan Jero pun disandra oleh si Donald. Dan di sisi lain kita akan diperlihatkan Thomas yang sudah siap-siap dengan persenjataannya dan persembunyiannya. Ia akan mengintai Brandon dan melindungi Brandon. Singkat cerita, Yuki dan Brandon dugi di kediaman Pinik, sedangkan si Om John, Clover, dan rencangan Nusanesna mengintai di sebuah mabes. Yuki dan Brandon disambut hangat oleh Pinik, lalu mereka pun masuk. Brandon. Recognize. Si Om John pun menyuruh anggotanya untuk melakukan kode biru dan keluarkan Brandon lalu habisi Pinik. Tetapi sialnya Pinik mengetahui bahwa ini jebakan dan tiba-tiba Pinik menembak Yuki. Brandon pun bergegas menghajar Pinik. Lalu mereka pun kerelut. Hore. Terlihat Brandon kewalahan lalu Pinik menyandranya. Si Om John pun menyuruh anggotanya untuk mundur dan memerintahkan Thomas untuk melepaskan tembakan. Delta, stand down. Stand down. Beckett is... Thomas, do you have a shot? Thomas pun kebingungan menembak karena jarak mereka terlalu berdekatan. Dan di sisi lain Yuki pun esod-esodan karena kenyerian. Tak lama-lama Jero menyuruh Yuki untuk membuka ikatannya dan Jero pun akan membantunya. Terlihat Pinik Gorokan meminta helikopter dan uang 10 juta US dollar. Jika Pinik tidak diberikan uang, Pinik akan membunuh Brandon. Di sisi lain Thomas pun kebingungan menembak karena ia trauma atas kejadian masa lalunya saat bersama teman baiknya. Lalu Brandon berkata kepada ayahnya, Audi Feed Test, biarlah yang lalu biarlah berlalu. Seperti mantan juga, biarlah yang menyakiti tetap menyakiti, karena di depan pasti ada yang menyayangi setulus hati. Hai, jadi kadingai. Si Om John pun terus-menerus menyuruh Thomas melepaskan tembakan, tetapi Thomas tidak melepaskan karena ia ragu dan tidak ingin Brandon seperti temannya yang dulu. Tetapi Brandon terus-terusan bilang, Audi Feed Test. Tiba-tiba Thomas pun melepaskan tembakannya dan untungnya pelurunya lepas mengenai babatok si Pinik sampai ia modar di tempat. Dan ini merupakan arti dan kunci Audi Feed Test. Dan tembakan itu hal yang sangat susah dikarenakan jarak yang berdekatan. Tetapi dengan keyakinan Brandon kepada ayahnya, Thomas pun mampu menembak. Walaupun semu deg-degan porge, Thomas pun mengambil bekas pelurunya untuk menjadikan kenangan. Karena itu merupakan hal yang paling sulit untuk menembak. Singkat cerita, si Donald pun dihajar oleh Yuki sampai rebahan. Lalu Yuki pun mengidaknya dan Donald pun ditangkap. Lalu film pun tamat. Ending-ending yang sangat menegangkan sampai terasa ke ubun-ubun lubuk hati yang paling jero. Dan cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Dan kepada teman-teman Sukin Mopi, saya ingin mengingatkan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jika ingin request, tulis aja di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video alur cerita selanjutnya. Oke, mantap. Yuk mari, bye bye.